Walaupun usianya hanya 207 hari, PDRI itu, tapi PDRI ialah penyambung nyawa Indonesia. Dan itu ada di Sumatera Barat. Maka oleh sebab itu, masyarakat Sumatera Barat adalah penentu untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau tiada Sumatera Barat, tidak ada negara Republik Indonesia. Sorry, it's DJ. Bulan Ramadan, bulan Salamai. Banyak orang pergi mengaji. Kalau salam dengan semangat, ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Pak Bupati Ratan dan Pak Wakil Bupati, ya, Pak Eka Putra dan Pak Ricci. Selanjutnya yang kita hormati anggota DPRD hadir bersama. Terima kasih Pak. Ya, sekali ranyo. Alhamdulillah. Kalau lah Bupati ada DPRD lah tibo, kemudian duduk ada kek belum, ada tanda akaman gitu. Maka selesai. Selanjutnya yang kita hormati Bapak Profesor Fasli Jalal, dan beliau ya bukan hanya tokoh Sumatera Barat, tapi tokoh nasional beliau. Ya. Dan alhamdulillah beliau ya, sangat menginspirasi kita dalam pendidikan. Ya. Dan tadi beliau pasangnya kamu ya, luar biasa Minangkabau, karena ikatan emosional di nagari itu yang kita tingkatkan. Nah, itu pasal ranah dan rantau ya, Bapak. Dan juga betul tokoh-tokoh yang lain yang ada di kesempatan ini. Kemudian Pak Sadik, Pak Sadigu dan Pak Jun ya. Ya. Pak Eko, Pak Ekar contoh. Jelaslah. Dulu Pak Yoyo berdua, kini duduk tak kek je. Dan kemudian selanjutnya Pak Amril, ya, terima kasih Pak, ya, dan seluruh tokoh-tokoh, ya, tanah datar, ya, jantan khususnya yang hadir pada kesempatan ini. Dan kemudian Jobuya, ya, kemudian Ketua MUI, kemudian Ketua Elkam, Ketua KAN. Ya, dan kemudian Pak Camat, kemudian Kepala OPD tadi Pak Asisten, dan kemudian Pak Wali Nagari, ya, dan kemudian ini Mama, alim ulama, cerdik pandai, ibu-ibu, bondo kanduan, para pemuda-pemudi yang hadir, dan seluruh tokoh masyarakat Nagari Lubak Jantan khususnya, dan kemudian seluruh masyarakat tanah datar yang hadir pada kesempatan kini ko, dan mohon maaf tidak bisa musabihan satu persatu. Bapak Ibu hadirin beradir, tadi Pak Bupati sampaikan, dan kemudian juga tadi panitia juga menyampaikan, bahasanya acara waktu Bakabung acara yang lain. Di antaranya adalah yaitu khatam Al-Quran untuk ibu-ibu bapak lansia. Mereka luar biasa, ya, luar biasa.
Jadi yang bertanya, ini bapak payung aja ibu tu tadi kalau ketika pawai, itu bertanya. Kalau di kampung Ambo ketika kota Quran tu apa payung ni? Jalan barak itu apa payung ni? Ya. Nanti panen. Ya. Alhamdulillah. Jadi memang kalau lah ibu-ibu bapak mencontohkan supaya kamu yakin mudah-mudahan akan termotivasi. Awak pun akan bisa lah mengecekkan mudah-mudahan. Kita lihatlah nenek awak, ya. Kemudian siko bah antam ke bang? Datua, datua. Nah, jelaslah datua itu masih kata Al-Quran. Masa awak nak mudah kalah? Maka itu program Pak Bupati itu akan tercapai. Kalau setiap nagari dengan menghadirkan program, ya, khatam Al-Quran untuk para senior ini, ya, maka ini akan motivasi dan akan memberikan semangat kepada yang muda-muda. Apalagi tadi setiap rumah satu orang hafiz. Berarti rumah-rumah yang ada di tanah datar kau bisa, ya, ketika di rumah itu dihiasi dengan tilawatil Quran dan kemudian dengan salat berjemaah, maka malaikat akan turun kepada rumah tersebut, karena rumah itu merupakan cahaya, bukan sinar. Sehingga walaupun ketek sinar itu ibaratnya serupa awak ketika malam hari gelap gulita, ketek cahaya bintang dari bumi itu nampak. Serupa itu pula lah rumah yang dihiasi dengan tilawatil Quran dan kemudian salat berjemaah, maka malaikat akan melihat cahaya itu sehingga malaikat akan turun dan kemudian malaikat mendoakan. Balik kana kari, babalik ka surau. Babalik ka surau, babalik kana kari. Itulah keunggulan awak Pak, nagari. Walaupun sekian puluh tahun merantau akan tetapi yang namanya kampung halaman tu tak pernah lupa. Walaupun lah berketurunan di negari orang di luar negari dan kemudian yang namanya kampung halaman tu tak pernah lupa. Itulah ikatan emosional yang sangat berharga, yang sangat tinggi dan itu ada di ranah Minang. Dan itu kita negari Lubuk Jantan membuktikan, mencontohkan, memperlihatkan kepada kita bersama. Tentu ikut karena memang ketiawan Pak Wali Nagari juga, Pak. Kalau nak Pak Wali nak mangkari, nak atur puiko, bagaimana? Ya. Terima kasih Pak Wali. Ya. Itu makanya Pak Bupati, Pak Wali kau jago-jago. Nah, maka saya itu berbahagia. Nah, itulah yang kita bincangkan jo Bapak Profesor Pasijan. Ya. Bagaimana ke depan kekuatan kota negari ini memang menjadi hal yang kita perhatikan. Karena ini aset untuk pembangunan di Sumatera Barat. Karena inilah potensi yang luar biasa dalam rangka untuk pembangunan di Sumatera Barat. Ketika negari maju, ya maka kabupaten akan maju. Ketika kabupaten dan negari maju, maka Sumatera Barat akan maju. Tambah lagi tadi, ya mohon maaf tadi Bapak Ibu, tadi ketika ambo tibo, ambo tadi sambut tadi Pak, apa nama doa segala salat tadi, malu ambo situ. Itu mangkonya asal berjamaah dulu dan kemudian baru diulang tadi. Ya, mohon maaf tadi kepada anak-anak itu yang akan tampil tadi, ya, disambui dengan ya tari, ya, pas tambahan, ya, dan kemudian apa pisau bulai tadi sileknya, mana kataku orang masuk dalam Minang, ya Pak? Pikir-pikir 2 kali orang masuk dalam Minang, ya. Karena itu faktanya. Karena ikatan nagari dan ikatan emosional yang terbangun di ranah Minang ini, maka itu pula yang menyebabkan memang Sumatera Barat menghadirkan peristiwa-peristiwa besar dan tokoh-tokoh Sumatera Barat itu menghadirkan dan menjadi tokoh pemersatu dalam
titik-titik kegentingan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Mari kita lihat bahagia ketika kemerdekaan 17 Agustus 1945. Cari merdeka baru, Pak. Cari merdeka baru. Siangnya lah ada nama mengecek. Tak setuju ambo je piagam Jakarta tu lah. Kalau itu nak melakukan, tak jadi kami bergabung bersama lah. Itu yang terjadi 17 Agustus sampai 5 siang. Pada pagi pukul 10 baru dideklarasi. Sehingga Presiden Soekarno kata itu meyakinkan tokoh-tokoh yang ada itu, ini sudah menjadi puncak upaya maksimal dalam rangka untuk menyatukan Indonesia dengan hadirnya piagam Jakarta ini. Melihat situasi kondisi dan Bung Karno sini tidak bisa lagi, boleh dikatakan tidak mampu untuk meyakinkan, maka tampillah tokoh dari Mamina, yaitu Bung Hatta. Kemudian Bung Hatta tampil dan kemudian menyatukan tokoh-tokoh yang berbeda tadi secara ringkas, maka diambil kesepakatan, maka tanggal 18 Agustus sampai 5 demi untuk persatuan bangsa yang bangsari merdeka itu, maka kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bung Hatta demi untuk persatuan Indonesia, demi untuk kokohnya Indonesia. Dan kemudian Belanda, beberapa negara Eropa, Amerika belum menerima kemerdekaan kita 45 itu. Itu makanya dari tahun 45 sampai tahun 50 itu terjadi pergolakan luar biasa. Dan di antara peristiwa-peristiwa itu adalah peristiwa ya dikuasainya Yogyakarta dan kemudian ditangkapnya Bung Karno dan Bung Hatta, sehingga Belanda mengatakan, ya, selamat datang Buya Kurtizal Gazahar. Ya, bantu aja Buya. Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Ya. Dan saja Bu ya. Maka salah satu peristiwa yang terjadi pada 45 sampai 50 itu ada namanya pemerintahan darurat Republik Indonesia. Ketika Bung Karno dan Bung Hatta ditawan oleh Belanda dan Belanda mengatakan Indonesia sudah tamat, maka tanggal 19 Desember 48 maka dijawab oleh masyarakat Sumatera Barat yang dinyatakan oleh Mr. Safrudin Prawanegara, ya, maka berdirilah pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera Tengah dan khususnya adalah di Sumatera Barat. Ketika menjadi presiden waktu itu beda ketika menjadi gubernur, bupati kini. Kalau kini bisa pakai baju seragam itu kemari. Kalau dulu tidak bisa, Pak Sampo pakai baju seragam. Justru beliau banyak berpenampilan sebagai petani, sebagai pengembala, dan kemudian sebagai bermacam-macam tampilan-tampilan beliau. Kenapa? Karena memang Belanda mencari sorenya 19 Desember itu, maka langsung Belanda menurunkan pasukannya di Singkarak dan kemudian di Bukit Tinggi, dan kemudian untuk mencari mana itu Mr. Safrudin Prawanegara.
Walaupun usianya hanya 207 hari PDRI itu, tapi PDRI ialah penyambung nyawa Indonesia, dan itu ada di Sumatera Barat. Maka oleh sebab itu masyarakat Sumatera Barat adalah penentu untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau tiada Sumatera Barat, tidak ada negara Republik Indonesia. Ada PDRI. Abah maya-maya dulu membantu pasukan paksa, ya, hutan belantara. Itulah Namantan nasi, Namantan tambah, dan kemudian berganti-ganti setiap hari, ya, dan kemudian tanpa pengetahuan, ya, Belanda dan masa-masa Belanda. PDRI penyambung nyawa Indonesia. Itu ada di Sumatera Barat dan tokoh-tokoh Sumatera Barat. Kemudian Konferensi Meja Bundar, kemudian Belanda memberikan Republik Indonesia Serikat. Maka dikembalikan Bung Karno dan Muhammad Hatta sebagai presidennya. Nah, kemudian Mr. Sapri mengantarkan, ya, mandat yang dulu diberikan kepada beliau diantarkan kepada Presiden Soekarno, dan kemudian beri Republik Indonesia Serikat. Dan kemudian bulan April tahun 50 Pak Nasir menyampaikan mosi integral Nasir, menyarankan kepada Presiden Soekarno kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Maka 17 Agustus 50 maka Presiden Soekarno menyatakan dalam pidato kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu kita kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak bahagia, ini diantara peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah bangsa ini, dan kemudian yang tampil, yang hadir di sana adalah tokoh-tokoh Minangkabau Sumatera Barat. Di mana ini di tokoh-tokoh ini? Di mana ini dihasilkan tokoh-tokoh ini? Maka dihasilkan di Nagari-Nagari. Nagari-Nagari dihadirkan. Itu makanya walaupun persentase penduduk Indonesia ini, persentase warga Minang ini di seluruh penduduk Indonesia ini kisarannya 4%, tapi kontribusi dan tokoh-tokoh yang dihadirkan jauh melebihi persentase dari penduduknya untuk Indonesia. Pak Asrul Caniago menulis tidak kurang 2.000 orang, ya, tokoh pra-kemerdekaan dan tokoh kemerdekaan yang berasal dari ranah Minang. Di mana itu dihasilkan? Itu dihadirkan di Nagari-Nagari. Maka itu, ya kemang di Nagari kan diajar berapa itu? Mengecek diajar di Nagari, mandanga diajar di Nagari. Ya. Jadi kau makan, ya, kemudian pas tambahan dulu, ya, baru lalita. Ya, dan kemudian ganti-ganti mengecek tambahan sesama lainnya, dan kemudian kalau lu terwakili alun makan bersama, ya, maka itu beraja mengecek. Kemudian ketika yang mendanga serupa itu beraja mendanga mengecek je mendanga, kau kan ikulah cara dia pemimpin kau. Ndak bisa mengecek saja je pemimpin dah, tapi harus rajin-rajin je mendanga. Nah, kita di ranah Minang dididik dan dibiasakan dengan serupa itu, ya, dan kemudian surau, ya, kemudian sile, ya, dan kemudian musaji, ya, dan kemudian sampai-sampai kebersamaan yang lain. Nah, maka itu berbahagia ikut dihadirkan di Nagari, ya, mari Nagari kelah diajar, didikan dan dibiasakan nilai-nilai kepemimpinan tadi, sehingga memang, ya, hadirnya pemimpin-pemimpin nasional itu hadir dari masiang-masiang Nagari yang ada di ranah Minang Mekong. Ya, dan kini juga terbukti, ya, dari Nagari jo dengan kebersamaan itu terawat dan terjaga secara baik. Maka oleh sebab itu sangat tepat kiranya pemerintah Sumatera Barat ketika reformasi, yaitu kembali ke Nagari, babali akan Nagari, babali akan Surau. Nah, mudah-mudahan insyaallah, ya, ke depan ini akan menjadi bahagian elemen yang akan kita perkuat. Apalagi kini, Pak, tahu COVID-19 itu. Siana mengecekan
sejak Covid keuangan negara tidak terganggu. Ya, Pak Bupati berkurang ya pendapatannya, berkurang transfer ke kabupatennya. Provinsi pun juga terus itu. Ya. Dan selama dibiayai oleh pusat, ini dibiayai oleh provinsi dan kabupaten kota. Ya, kenapa? Karena memang tidak mampu keuangan negara untuk mengatasi itu semuanya. Maka bulan Januari tahun 2021 yang lalu, maka pemerintah Republik Indonesia meluncing salah satu konsep dalam rangka untuk menanggulangi dan mengumpulkan potensi-potensi yang ada di masyarakat itu. Namanya adalah yaitu wakaf uang. Panjang lebar aku bertanya ke Menteri Keuangan, kenapa ini diangkatkan? Salah satunya adalah karena memang kita perlu menggerakkan potensi umat ya dalam rangka untuk mengatasi permasalahan keuangan negara. Itu makanya Pak Bupati ya, ketika negara daerah susah, maka rakyatlah yang akan membantu. Ya, rakyatlah menjadi tumpuannya. Maka itu tidak ada jalan lain Pak Bupati. Pak Wakil Bupati wa'az elok-elok je rakyat. Pak Wali Nagari awak elok-elok je rakyat. Pak Camat harus elok-elok je rakyat. Jangan dilukoi hati rakyat. Kalau itu Pak Bupati kalau bangun, anak dibuat di situ, bincangkan je rakyat. Dan kemudian ketika hasil pembangunan situ, rakyat harus yang pertama sekali mendapatkan manfaatnya. Insya Allah rakyat akan bersama untuk kita, masyarakat akan bersama untuk kita dalam rangka mengatasi permasalahan. Dan Covid membuktikan dan kemudian menunjukkan hal yang seperti itu. Dan namun di Padang ketika beberapa tahun yang lalu merasakan betul. Ketika tahun 2020 ya tidak mampu anggaran pemerintah daerah, maka dikumpullah lembaga-lembaga zakat yang ada di Kota Padang. Ada lebih kurang sabale, maka mau bagi cik-cik. Nah, ikut kecamatan Niko tak menjawab. Nah, sehingga alhamdulillah ya tidak terjadi gejolak-gejolak di masyarakat dengan memberdayakan potensi yang ada di umat dan potensi yang ada di masyarakat. Dan itu akan kuat ketika nagari kita diperhatikan dan nah, mudah-mudahan insyaallah kearifan lokal yang terpoiko akan terjaga dan terpelihara secara baik dan akan terbangun dengan ranah dan rantau ya, sehingga akan memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dan juga Sumatera Barat dalam melancarkan pembangunan untuk masa-masa yang akan datang. Buktinya adalah Masjid Raya Lubuh Jantan. Itu buktinya dan itu caleh ya di hadapan kita bersama-sama. Nah, mudah-mudahan insyaallah ya Bapak Ibu ya ke depan semangat rantau, semangat Nagari, balik ke surau yang itu akan menjadi bagian yang menjadi prioritas di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat dan juga pemerintah provinsi Sumatera Barat. Karena Buya Bukirogara untuk memberikan tausiah untuk kita bersama lah untuk semua hadir di depan kita. Barangkali dari Ambon mungkin hanya sekian. Dan untuk itu mari sama-sama kita resmikan Masjid Raya Lubuh Jantan pada kiniko dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pesan Pak Bupati tadi ya, masjid akan bisa difungsikan secara maksimal untuk kebaikan masyarakat akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf terlebih terkurang. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, dilanjutkan dengan pemberian cenderamata dari panitia kepada Gubernur Sumatera Barat, Bupati Tanah Datar dan juga Ketua MUI Provinsi Sumatera Barat. Sorry, it's DJ.